Baik, selamat sore. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Anisedu Parongan Ritonga dengan NPM 20150610111. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ulangan tengah semester saya, yaitu pada mata kuliah kecerdasan buatan PSTIB. Jadi di sini saya memilih tema yaitu program bantu belajar bahasa Inggris dengan speech recognition menggunakan Python. Jadi ruang lingkup AI yang saya pilih adalah speech recognition. Nah, jadi selanjutnya, kita pelajari terlebih dahulu, yaitu apa itu speech recognition. Jadi, speech recognition adalah suatu teknik yang termasuk ke dalam ruang lingkup AI yang memungkinkan sebuah komputer dapat mengenali masukan berupa suara manusia. Jadi, cara kerjanya yang pertama itu terdapat perangkat penerima suara, misalkan mikrofon, dan kemudian masukan dari mikrofon tersebut akan diubah dari sinyal-sinyal tersebut akan diubah menjadi sinyal digital, dan sinyal digital itu akan ditentukan akan menjadi output yang seperti apa, misalkan ke suara lagi, atau pada kasus ini sinyal-sinyal digital tersebut akan diubah menjadi tampilan berupa teks pada program. Jadi gelombang-gelombang tersebut akan diubah. Nah, lalu bagaimana perintah ini atau program yang saya buat akan menjadi termasuk AI atau termasuk speech recognition? Nah, jadi ini tidak terlewat dari yang namanya API atau Application Programming Interface. Jadi API ini dapat dikatakan penghubung antar aplikasi. Jadi API ini berisi perintah-perintah yang memungkinkan antar software atau perangkat untuk saling berkomunikasi dan berbagi data. Dan pada kasus ini saya memilih speech recognition dari Python yang terhubung dengan API atau API dari Google. Oke, next. Nah, di sini saya memilih speech recognition dengan Python. Nah, jadi beberapa persiapan yang perlu kita lakukan, yaitu pertama Python, Speech Recognition Package, PyAudio Package, VS Code, dan beberapa library dari Python. Nah, oke, langsung saja kita persiapkan. Yang pertama Python terlebih dahulu. Jadi kita dapat langsung menginstal dengan ketik Python. Ya, di sini kita dapat langsung unduh. Jadi Python ini langsung dapat download di sini dan langsung kita install. Maka nanti akan munculkan Python seperti ini. Lalu yang selanjutnya perlu kita persiapkan adalah speech recognition package. Jadi dapat kita unduh, dapat kita cari tahu speech recognition Python. Nah, di sini. Nah, jadi untuk instalasi ini bervariasi. Yang pertama yang dapat kita lakukan dengan cara pip install speech recognition, di mana installnya installnya dilakukan pada command prompt. Nah, lalu di mana lagi instalasinya? Itu kita perlu ke file Python terlebih dahulu. Jadi kita cari tahu di mana letak dari folder Pythonnya. Nah, misalkan di sini. Lalu kita salin alamatnya. Dan kita pada perintah ini kita change directory, atau kita dapat menggunakan perintah cd lalu alamat lalu enter. Nah, jadi untuk melakukan instalasinya pip install ini dilakukan pada saat kita sudah mengganti directory. Nah, selanjutnya karena saya sudah menginstalnya, jadi kita langsung saja ke yang selanjutnya, yaitu PyAudio package. Jadi PyAudio package ini sudah termasuk dalam speech recognition, akan tetapi ada beberapa yang harus diinstal terpisah. Nah, misalkan ini, jadi kita dapat melakukan pip install PyAudio, dapat kita install pada command prompt ini juga, yang dimana letak folder Python tadi berada. Nah, jadi disesuaikan. Lalu untuk alternatif lain, jika tidak dapat menggunakan perintah pip install PyAudio, dapat dilakukan dengan cara pip win. Oke, selanjutnya
Nah, VS Code. Jadi VS Code di sini merupakan text editor yang digunakan untuk menuliskan kode program. Dan selanjutnya ada library Python. Nah, jadi library ini digunakan untuk menunjang dalam program nanti yang akan kita gunakan. Oke. Nah, jadi kita langsung saja ke kode programnya. Nah, jadi pada baris pertama di sini ada import OS. Jadi di sini programnya akan menggunakan library dari OS. Nah, gunanya di mana? Gunanya adalah pada saat ada program yang menggunakan fungsi dari OS tersebut. Misalkan OS system close. Jadi perintah ini akan membuat pada tampilan pada terminal ini akan seperti ini, close misalkan. Nah, kan bersih. Nah, seperti itu fungsinya. Lalu selanjutnya import time. Nah, di sini saya menggunakan library ini untuk program pada misalkan program akan tertutup, maka dia akan memberikan waktu selama 5 detik. Ini dapat kita ubah dengan satuan detik di sini, misalkan 10 ataupun berapa lainnya. Jadi di situ gunanya fungsi dari library time ini tadi, time sleep. Nah, selanjutnya yaitu library atau package-nya tadi yang paling penting pada program ini. Nah, jadi library speech recognition as speech recognition. Nah, jadi library ini hanya bisa kita gunakan setelah kita menginstal ini tadi PIPL atau package dari Python ini tadi. Jadi jika kita tidak menginstal ini, maka import speech recognition as R ini tidak dapat digunakan. Nah, lalu kita di sini mendefinisikan inisiasi variabel R, dan variabel R ini digunakan sebagai penganalisa. Nah, dengan masukan yaitu sebagai sumber. Jadi masukannya itu dari mikrofon. Nah, lalu pada baris 7 sampai dengan 15 ini merupakan tampilan interface-nya. Lalu di sini ada percabangan dengan variabel pil yang dimasukkan sebagai pilihan. Jadi jika pilihan pertama, program akan menjalankan speech recognition yang dimana di sini bertemakan latihan dalam speaking bahasa Inggris. Lalu jika pilihan 2, maka akan masuk ke panduan program. Dan jika pilihan 3, maka akan keluar dari program dan program akan tertutup dalam 5 detik karena ada perintah time sleep dan perintah OS system, maka nanti akan tampilannya akan dihapus. Dan jika tidak memasukkan dari ketiga pilihan ini, maka program akan menampilkan masukan Anda salah. Nah, jadi di sini merupakan letak AI atau penerapannya, yang mana pada saat pemilihan 1, maka dia akan menampilkan print katakan kalimat bahasa Inggris. Jadi output ini menunjukkan kepada pengguna untuk mulai mengatakan misalkan speech apa yang mau dikatakan. Nah, jadi di sini terdapat variabel audio. Nah, variabel audio ini tadi mengandung variabel R yang mana sebagai recognizer. Nah, jadi recognizer ini menggunakan perintah listen yang digunakan sebagai source atau sebagai panduan utama. Nah, lalu di sini ada try. Nah, di sini ada fungsi try dan except. Fungsinya hampir sama dengan if else. Jika tidak menjalankan yang ini, maka akan dijalankan yang ini. Jadi di sini yang pertama ada variabel text. Nah, variabel text ini diisi dengan recognize dari Google. Nah, recognize dari Google ini termasuk ke dalam API. Nah, jadi di sini speech recognition dari Python ini berinteraksi atau berkomunikasi, saling membagi data dengan Python dan Google ini. Jadi maaf sepertinya terputus. Jadi
Speech recognition package dari Python ini mengambil API dari Google, dan audio data atau pencocokan data tadi akan dicocokkan dengan data yang tersimpan pada Google. Dan pada recognition ini diputuskan dari bahasanya, dan bahasa tersebut dapat didefinisikan sebagai misalkan US English ataupun International French. Nah, karena di sini saya tidak mendefinisikannya, maka default akan menjadi US English. Jadi di sini dapat dikenali adalah bahasa Inggris. Oleh karena itu di sini saya membuat program berbicara bahasa Inggris. Nah, jadi variabel teks tadi akan berisikan audio. Nah, setelah itu jika ini terpenuhi, maka akan menampilkan Anda mengatakan, dan teks ini tadi akan menjadi output. Nah, di mana teks ini tadi berisi audio dan akan diformat menjadi bentuk teks. Nah, jika tidak dikenali, misalkan pronunciation atau pengucapannya itu kurang jelas ataupun bahasanya tidak dikenali, maka di sini program akan menampilkan periksa kembali pengucapan pronunciation Anda. Nah, jika pilihan 2, maka program akan membersihkan layar sehingga pengguna akan fokus pada pembacaan panduan. Nah, langsung jika pilihan ketiga, maka akan keluar dari program dalam 5 detik. Dan jika tidak, maka masukkan Anda salah. Oke, nah sekarang kita coba jalankan program ini. Nah, di sini kita akan mencoba terlebih dahulu pilihan 5 yang salah. Maka program akan menampilkan masukan Anda salah. Lalu kita coba menu yang lain, misalkan kita jalankan, lalu kita pilih 3, yang mana itu keluar dari program. Misalkan kita masukkan 3. Nah, maka program ini akan ditutup atau dibersihkan dalam 5 detik. Nah, jadi di sini program akan membersihkan dalam 5 detik. Misalkan di sini kita ubah menjadi 1, maka pada saat kita memilih 1, pada saat kita memilih 3, maka program akan membersihkan dalam 1 detik. Misalkan 3. Nah, dalam 1 detik akan dieksekusi. Lalu selanjutnya kita mencoba pilihan kedua, yaitu pada pilihan panduan. Maka di sini program akan menampilkan panduan program yang akan membersihkan tampilan awal ini. Nah, jadi di sini yang tertampil hanyalah panduan. Itu berupa cara kerja program. Jadi program menerima masukan berupa suara dari mikrofon, dan setelah menerima masukan, program akan mengenali. Jadi pengenalan ini yang kita katakan speak recognition dari API Google tadi. Dan jadi apakah terima. Nah, jadi bisa dikatakan atau sebagai tesnya adalah jika baik, kalimat yang diucapkan tadi sama dengan output yang akan tertampil pada program, dan dikatakan cukup apabila kalimat yang diucapkan hampir sama. Jadi kasusnya salah pronunciation, salah pengucapan dalam bahasa Inggris. Nah, dan dikatakan buruk apabila kalimat yang diucapkan sama sekali tidak dikenali oleh program. Dan untuk memulainya, kita harus memilih menu 1 pada program utama tadi. Ya. Oke, sekarang kita coba. Oke, kita coba program utamanya. Ya, kita coba program utamanya tadi. Dan misalkan di sini ya, misalkan kita akan mengatakan I have a car, misalkan ya. Kita akan coba jalankan, ya. Kan kita pilih memulai 1, yaitu I have a car. Nah, maka di sini akan menampilkan tulisan berupa output, yaitu I have a car. Lalu misalkan kita akan membuat misalkan my name is misalkan Joe.
Jo atau Jojo. Nah, misalkan kita akan coba. Nah, di sini sama sekali tidak ada program berbentuk variabel yang mengisikan tadi, jadi murni dari audio. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu. Nah, kita coba jalankan. Nah, kita memulai coba speaking. My name is Jojo. Nah, di sini akan tertampil my name is Jojo. Oke, misalkan kita setengah salah. Misalkan I like apple. Apple. Nah, jadi I like apple, tapi kita mengucapkannya I like apple. Jadi kita pronunciation-nya kita salahkan, coba kita jalankan, maka yang tertampil seharusnya akan pada pilihan cukup, yaitu hampir sama dengan output. Oke, kita bersihkan terlebih dahulu dari screen. Nah, kita jalankan, misalkan kita tadi kita akan mengatakan I like apple, tapi pronunciation salah. I like apple. Nah, di sini kalimat yang diucapkan malah helical opoli, ya sesuai dari pronunciation yang buruk tadi, jadi termasuk cukup. Nah, sekarang kita akan membuat ini menjadi buruk, jadi sinyal yang itu tidak dikenali atau bahasa tidak dikenali sama sekali. Misalkan kita hanya meniup mikrofon sebagai contoh. Oke, kita jalankan, kita pilih satu. Nah, karena tidak dikenali dalam bahasa Inggris, jadi periksa kembali pengucapan pronunciation Anda. Nah, untuk misalkan kita akan tes lagi pronunciation yang benar. Deskripsi misalkan pengenalan singkat ya dari saya. Oke, misalkan hello, good afternoon, my name is Johannes. Nah, di sini akan muncul sesuai dengan audio dari sini, yaitu audio yang diubah menjadi teks dari perangkat saya. Hello, good afternoon, my name is Johannes. Saya tidak katakan Yohanes karena biasanya dalam ejaan Inggris Yohanes itu Johannes. Oke, mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Selamat sore, terima kasih. Baik, sepertinya takutnya terdapat miskomunikasi. Jadi pada saat memasukkan pada program tadi, saya memajukan mikrofon my name is Johannes. Jadi suaranya terlihat berbeda dan ini karena tadi saya memajukan mikrofon seperti ini dan pada saat menjelaskan saya tidak mendekatkan mikrofon. Sekian, terima kasih.